Shalom sobatku, jumpa lagi dengan saya Owen Rivigosal dalam Christ is Enough for Me. Sobatku, dalam kesempatan ini mari kita meluruskan pengajaran yang ngawur ngidul dari Kaf Media Channel. Saya pikir ini perlu diluruskan. Memang kalau kita melihat channel YouTube ini, video-videonya banyak yang ngawur ngidul. Tetapi yang kasihannya banyak orang yang percaya. Apalagi konten-kontennya banyak yang menimbulkan kebencian antar umat beragama, dari agama sebelah kepada yang lain, kepada ajaran yang dibahas, menimbulkan kebencian, menjadi bahan hujatan, menjadi bahan untuk mencemooh agama lain, termasuk mencemooh Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah. Tetapi satu yang harus kita lakukan, kita meluruskan. Kalau memang orang mau mencemooh, menjatuhkan, bahkan juga menghina ajaran kita, itu bukan hal yang masalah, tapi yang harus kita luruskan ketidakbenaran dari apa yang disampaikan. Dan sobatku, apalagi berkaitan dengan Yesus yang adalah Tuhan yang kita percaya di dalam Alkitab, karena dia tidak percaya, jadi berusaha untuk menjatuhkan ajaran dan perkataan Yesus di dalam Alkitab. Bahkan dia katakan Yesus di dalam Alkitab sangat-sangat tidak dihargai karena apa yang terjadi kepada Yesus itu seharusnya tidak terjadi kepada Tuhan. Nah ini, dan dia katakan ajaran mereka lebih memuliakan Yesus. Padahal perbandingannya Nabi yang mereka percaya dan kita mempercayai dia sebagai Tuhan, mana yang lebih tinggi? Nah, saudara bisa pikirkan sendiri. Di dalam video yang kita mau bahas ini ada 3 poin yang dia kemukakan. Yang pertama berkaitan dengan Tuhan Yesus yang mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya menurut dia. Mari kita lihat videonya. Baiklah, kita akan buktikan bahwa penggambaran Kristen terhadap sosok Yesus yang kita yakini sebagai Nabi Isa alaihissalam itu ternyata sangat luar biasa jauh dari kata baik. Di dalam Bible ada dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mencuri keledai, dan ini ada. Kemudian di dalam Bible pernah saya sampaikan bahwa Yesus itu kalau makan tidak pernah cuci tangan. Itu juga dijelaskan di situ. Bahkan Yesus pun menentang hukum Taurat. Yesus kalau ngomong nggak karu-karuan. Bahkan ngomongnya luar biasa kasar bahasanya. Dan ini pernah dibahas oleh Syekh Ahmad Deedat. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kok bisa? Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Jadi ini kan pacaran gaya yang tidak sehat. Dan ini sudah jelas tertera di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Jadi Sobatku yang terkasih, yang pertama kita harus tahu kenapa Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata yang begitu tegas, begitu keras. Dan kepada siapa Tuhan Yesus mengutarakan itu? Kita lihat kepada orang-orang Farisi, kepada ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka melakukan ajaran-ajaran hanya untuk dilihat oleh orang. Hanya untuk dipuji, hanya untuk dianggap bahwa mereka adalah orang yang bersih, yang baik, dan lain sebagainya. Jadi bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena mereka mau menyenangkan Tuhan, bukan. Tetapi ada tujuan untuk cari muka. Nah ini, karena itu Tuhan Yesus mengecam mereka. Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu, sebab kamu seperti kubur yang berlabur putih, tapi dalamnya isi tulang belulang. Di luar kelihatan baik, tapi di dalam penuh dengan kebusukan. Nah ini sobatku, jadi Tuhan Yesus sangat mengecam, apalagi mereka itu pimpinan-pimpinan agama, mereka pemuka-pemuka agama yang harusnya menjadi teladan, bahkan di dalam motivasi mereka melakukan sesuatu, itu harus tepat dan benar. Nah ini sobat, karena itu Tuhan Yesus sangat mengecam mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Kanaan yang percaya, dikatakan di dalam Matius pasal 15 itu, ayat terakhir di ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28, ini kita harus perhatikan baik-baik.
Dikatakan tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini yang dia anggap sesuatu yang sangat kasar. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan baik-baik ayat 28. Dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sobatku, sebenarnya Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata itu untuk menguji apakah benar dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, atau hanya karena membutuhkan kesembuhan baru dia datang kepada Yesus dan tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dalam bagian ini, Yesus memuji bahwa ternyata dia benar-benar beriman. Jadi dia bukan hanya datang kalau ditolong ya oke, kalau tidak ya langsung mundur, tidak. Tetapi dia benar-benar memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah sumber yang dapat menolong dia, sumber kesembuhan, bahkan dia adalah Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-27 kata perempuan itu, benar Tuhan. Jadi dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah ini jelas ya saudara, jadi Yesus mau melihat sampai di mana perempuan itu memiliki keyakinan bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Nah ini sobatku. Yang kedua sobatku, dia katakan bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mencuri. Karena itu disuruh untuk pergi mencuri keledai. Sobatku, kita harus tahu bersama cerita itu bahwa Yesus pada saat itu mau masuk ke Yerusalem dan dia membutuhkan tumpangan, dia membutuhkan tunggangan. Nah, karena itu dia suruh murid-muridnya untuk pergi mengambil keledai, dan sobatku harus ingat ya bahwa Tuhan Yesus pemilik segala sesuatu. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Sehingga apa saudara? Waktu mereka mengambil keledai itu, dan datang seorang pemiliknya, dan mereka katakan Tuhan memerlukannya, dia tidak sama sekali protes. Dia tidak sama sekali melarang mereka. Karena apa? Karena ingat bahwa Tuhan itu sanggup melembutkan, dan dia yang mengendalikan hati pemilik tersebut. Sehingga dia tahu benar-benar Tuhan memerlukannya. Sobat yang terkasih, jangan pernah terprovokasi atau jangan pernah Anda mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi Tuhan Yesus tidak menyuruh orang untuk mencuri. Di dalam ayat-ayat Alkitab banyak sekali bagaimana tidak boleh mencuri. Mencuri adalah dosa. Dan yang terakhir ini yang paling ngawur ya. Dia katakan bahwa Yesus itu berpacaran dengan Maria Magdalena. Dan ini hal yang begitu ngawur. Kenapa? Dia katakan ada di dalam Bible. Sobatku, ingat bahwa Injil Filipus adalah Injil yang ditolak oleh gereja. Di dalam sejarah perjalanan gereja, sama sekali Injil ini nggak diterima. Dikategorikan sebagai Injil apokrif yang sama sekali tidak dipercaya oleh gereja. Karena apa? Sejarahnya tidak jelas, penulisannya tidak jelas, isinya sangat bertentangan dengan Injil-Injil yang ada. Bahkan Injil Filipus itu banyak yang mengandung ajaran-ajaran gnostik berkaitan dengan dunia ini, berkaitan dengan pencipta, berkaitan dengan ciptaan, dan lain sebagainya. Karena itulah Injil Filipus adalah Injil yang tidak diakui oleh gereja. Bahkan tidak diakui sebagai Injil. Ini jelas ya sobatku. Jadi dia mengambil kutipan, dia mengambil catatan dari apa yang tidak dipercayai oleh orang Kristen. Yang tidak dipercaya sebagai firman Allah. Ingat, apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab kita, sobatku, kitab-kitabnya sudah lengkap. Dan banyak banyak kitab-kitab yang ditolak. Karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab yang benar. Nah ini sobatku, jadi Injil atau Filipus itu, khususnya tulisannya yang mereka katakan itu tulisan Filipus, itu sebenarnya sudah ditolak. Jadi jangan dipercaya bahwa Yesus berpacaran dengan Maria Magdalena, berciuman, melakukan pacaran yang tidak wajar. Nah ini kan nggak benar. Jadi jangan dipercaya. Jangan
pikir bahwa oh itu ajaran yang benar sesuai Alkitab. Tidak, sobatku. Itu sudah ditolak di dalam Alkitab. Dan kalau kita membaca dari Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sama sekali tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu berpacaran dengan Maria Magdalena dan mereka melakukan hubungan atau melakukan pacaran yang tidak sehat, berciuman dan lain sebagainya. Itu hanyalah ajaran yang sesat. Jadi sobatku, ingat baik-baik 3 poin ini, bagaimana Yesus mengeluarkan perkataan yang benar-benar tegas, mengecam orang-orang Farisi, dan juga yang kedua, dia tidak menyuruh kita untuk mencuri. Yang ketiga, sama sekali di dalam kanon Alkitab ini, yang fix yang kita pegang hari ini, tidak ada di mana Yesus berpacaran dengan Maria Magdalena, apalagi melakukan hal yang tidak wajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terus belajar Alkitab, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang ngawur, ngidul. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.